Penggolongan gangguan jiwa menurut PPDGJ dan DSM-4. Pembimbing Nurse Novi Herawati, SCAP, MCAP, SP-CAP Jiwa. Disusun oleh Sritiwa Handayana. NIM 1832 10 311. Lokal 3A. PPDGJ 1 dan PPDGJ 2. Dalam tahun 1973, Direktorat Kesehatan Jiwa dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Departemen Kesehatan RI mengambil prakarsa untuk menyusun glosari tentang gangguan jiwa. Suatu konsep disusun oleh Profesor Dr. R. Kusumanto, Setio Negro, WM Roan, dan R. Salam dari Direktur Kesehatan Jiwa serta Zebulon Taintor dari Universitas Buffalo, USA sebagai penasehat. Konsep ini ditinjau oleh beberapa psikiater dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kemudian, konsep yang telah ditinjau ini diajukan dalam satu seminar yang bertema Masalah Diagnostik dalam Psikiatri Indonesia yang diselenggarakan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa pada tanggal 10 sampai 14 November 1973 di Jakarta. Pembahas resmi ialah OP Tandau, Universitas Indonesia, WF Maramis, Universitas Erlangga, Sujono Prawiroharjo, Universitas Gadjah Mada, dan Jamaluddin Sujongon, Universitas Sumatera Utara. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2974. Sebagai hasil seminar nasional ini terbentuknya panitia dengan anggota para psikiater kedokteran kesehatan jiwa dan Fakultas Kedokteran Pemerintah. Tujuannya ialah mengembangkan glosari atau lebih lanjut. Panitia penyusunan pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa ini rapat di Jakanosis tanggal 20 sampai 23 Desember 1973, di Semarang tanggal 11 sampai 13, terakhir di Kaliurung, Yogyakarta tanggal 23 sampai 26 Mei 1974 dengan menghasilkan naskah akhir. Direktorat Kesehatan Jiwa kemudian mempersiapkannya untuk dicetak dan akhirnya pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa K1 1973. PPDGJ 1 diterbitkan dalam tahun 1975. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2974. Yang dipakai sebagai panduan dalam menyusun PPDGJ 1 ini adalah klasifikasi dan kodifikasi ICD-8 dari WHO serta glosari diagnostik yang telah ada, yaitu Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder dari General Register Office di London. Perlu diingatkan apa yang dikatakan dalam ICD-8, yaitu ICD ini lebih merupakan suatu klasifikasi penyakit daripada penderita, karena satu orang penderita dapat saja mempunyai lebih dari satu penyakit. Maka harus ada peraturan prosedur yang menyatakan bagaimanakah berbagai keadaan itu harus dicatat. Peraturan ini akan berbeda sesuai dengan tujuan pengambilan data itu. Glosari ini terutama deskriptif dan bukan berdasarkan etiologi atau patologi. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2974. PPDGJ 2. Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia edisi 2. Disusun pada tahun 1983. Dengan menggunakan ICD-9 dan Diagnostic and Statistical Manual for Mental and Behavior Disorder 3rd edition. DSM-3, Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2974. PPDGJ 3,
Setelah WHO menerbitkan International Classification of Disease and Related Health Problem ICD-10 pada tahun 1992, maka persiapan untuk merevisi PPDGJ 2 dilakukan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa Departemen Kesehatan RI. Pada tanggal 2 sampai 7 Februari 1993 di Ciloto, Jawa Barat, diadakan workshop to review ICD-10 dan pelatihan diagnosis sesuai PPDGJ 3 dengan peserta yang mewakili bidang pelayanan Departemen Kesehatan Rumah Sakit Jiwa, bagian psikiatri RSU swasta dan ABRI, bidang pendidikan, laboratorium psikiatri Fakultas Kedokteran Universitas Negeri dan Swasta, bidang profesi IDAJI atau Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia waktu itu, dan lain-lain. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 175. Berbeda dengan PPDGJ 2 yang juga mengambil DSM-3 sebagai acuan, PPDGJ 3 sepenuhnya disusun berdasarkan kodifikasi, nomenklatur, dan terminologi ICD-10, Classification of Mental and Behavior Disorder. PPDGJ 3 direncanakan untuk dapat digunakan sebagai pegangan setidaknya untuk 10 tahun, 1994 sampai 2004. Kalau PPDGJ 2 menggunakan kode numerik 290 sampai 319, PPDGJ 3 menggunakan alfanumerik 1 huruf dan 2 angka, F00 sampai F99. Dengan demikian ada 100 kategori diagnosis dibandingkan 30 kategori pada PPDGJ 2. Untuk spesifikasi yang lebih terperinci digunakan karakter keempat dan kelima. Willy F. Maramis and Albert A. Maramis 2009 175. 100 sampai 91. Tidak terdapat gejala, berfungsi optimal tidak terdapat. Masalah yang dapat tidak diatasi. 90 sampai 81. Terdapat gejala minimal, berfungsi cukup baik, cukup puas, terdapat tidak lebih dari masalah harian yang biasa. 80 sampai 71. Gejala sementara dan dapat diatasi, gangguan yang ringan dalam aktivitas sosial, pekerjaan, sekolah, dan lain-lain. 70 sampai 61. Beberapa gejala ringan dan menetap, gangguan ringan dalam fungsi secara umum masih baik. 60 sampai 51. Gejala sedang, gangguan sedang. 50 sampai 41. Gangguan berat, gejala berat. 40 sampai 31. Beberapa gangguan dalam hubungan dengan kenyataan realitas dan komunikasi. Gangguan berat dalam beberapa fungsi. 30 sampai 21. Gangguan berat dalam komunikasi dan kemampuan penilaian. Tidak mampu berfungsi hampir pada semua bidang. 20 sampai 19. Berbahaya melukai diri sendiri atau orang lain. Gangguan sangat berat dalam berkomunikasi dan mengurus diri sendiri. 10 sampai 1. Seperti di atas, tetapi lebih persisten dan lebih serius. 0. Informasi tidak cukup. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 175 sampai 176. Kesimpulan, PPDGJ 1 1973 yang diterbitkan oleh Direktorat Kesehatan Jiwa dalam tahun 1973 pada dasarnya memakai klasifikasi dan kodifikasi ICD-8 dengan nomor 290 sampai 319 ditambah dengan digit keempat dan beberapa digit kelima untuk diagnosis yang lebih terperinci. Perbedaan utama antara PPDGJ 2 dan PPDGJ 3 ialah bahwa PPDGJ 2 memakai kodifikasi numerik, kriteria diagnostik merujuk ke DSM-3 dan diagnosis multiaksial menggunakan DSM-3. PPDGJ 3 memakai kodifikasi alfanumerik seperti ICD-10. Pedoman diagnostik merujuk ke ICD-10 dan diagnostik multiaksial
mengikuti DSM 4. Willy F. Maramis dan Albert A. Maramis 2009 178. Sekian, terima kasih.